Jadi ceritanya gue hari ini lagi salah bantal ya. Pundak sebelah kiri gue gak bisa nengok kiri. Gue kalau nengok kiri kayak Batman. Gue harus begini. Bagi teman-teman yang ingin request boleh ke saweria.co/bagas24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Ngaidel aja. Sesuai judulnya, Hai fans baru JKT48. Gue juga termasuk baru sebenarnya. Baru mau 3 tahun sebenarnya tahun ini ya. Tapi lagi rame banget nih di Twitter nih. Udah lama gak konten begini gue. Lagi rame banget di Twitter mengenai fans yang sangat-sangat antusias nih ya. Kalau we're gonna see the bright side right here. Antusias JKT48 naik lagi dengan cara fans yang banyak gitu di depan teater, berkumpul mereka di situ semua menunggu para member keluar dari pintu merah menuju lift sebelah kanan pintu merah atau depannya lift atau jalan ke depan Kokumi. Itu fans pada menunggu gitu. Mana nih Shani, Siska, Mute, Ola, siapapun itu yang keluar dari situ. Mereka pada semangat gitu kan. Akhirnya pas membernya keluar, pada semangat. Diteriakin semua membernya satu-satu. Ada Shani, Ola, Mute. Siapa lagi tadi gue lupa. Ada banyak lah. Semua diteriakin. JKT48 naik lagi. Member banyak fansnya lagi, terutama di depan teater. Tapi, jadi memang ada tweet yang sangat gue juga males nyarinya, dan intinya adalah tweet ini ngomong nih, intinya ya, orang-orang ini norak, wota-woti ini norak, dan mereka berasumsi bahwa ini adalah wota-woti baru dari TikTok dan juga dari K-pop. Mereka ngomong begitu, ada yang ngomong begitu. Ya mungkin ada juga gitu yang mendukung kayak, wah JKT naik lagi nih. Wah, JKT rame lagi. Kalau misalnya kita lihat ke belakang, memang bisa dibilang ya, gue berani bilang kalau misalnya Wota-Woti beda sistem fan-nya dengan grup musik lain. Enggak bisa bilang grup musik sih, mungkin gue bilang K-pop aja kali ya. ya, grup musik sebenarnya, grup musik lain sih. Gini, misalnya grup musik lain, misalnya K-pop ke Indonesia gitu. Ya, mereka kan cuma datang gitu ke Indonesia mungkin cuma beberapa hari, sehingga orang-orang freak out gitu kayak wow dia datang ke sini, siapapun datang ke sini. Ya itu masih wajar sih menurut gue. Tapi kalau misalnya JKT48 nih dari dulu ya, setahu gue di mana gue baru mau Wota 3 tahun, ya pasti teman-teman di sini ada yang lebih banyak lah gitu, maksudnya lebih lama daripada gue. Kita tuh nggak selalu sih, kita tuh umumnya menghargai privasi membernya nggak sih? Entah dari setelah show atau lepas lagi nggak show. Well mungkin ada yang diem aja ya, tapi maksudnya ya normalnya tuh kita ngehargain gitu. Jadi kalau misalnya eh kelar show, ya udah selesai, nggak ada tuh. Iya mungkin kayak ada sih yang mungkin ya nyapa deh. Kita juga bukan teriak coy, kita nyapa. Mungkin kayak kalau papasan kayak halo, ya udah gitu aja gitu, nggak teriak-teriak, nggak kayak di dalam teater. Pertama, show udah selesai, secara profesional ya kita juga harus mengerti gitu. Orang-orang punya kehidupan masing-masing pribadi, dan bahkan kita juga punya kehidupan masing pribadi gitu. Kedua, kalau lu teriak-teriak kayak gitu di tempat umum, itu yang mungkin lu gak ngerasa malu, tapi orang lain ada yang ngerasa malu gara-gara lu teriak. Karena gue pernah kayak gitu. Gak usah lah. Gue bukan berarti menuduh para K-popers ataupun anak-anak TikTok ini fans baru, karena memang zaman udah berubah ya. Dari sekarang apa-apa TikTok gitu. Karena memang TikTok ya algoritmanya gak ada yang tahu. Cepet banget bisa trending, bahkan video gue ada yang viewsnya tuh gede banget, gue juga nggak tahu gimana. Dan juga JKT48 salah satunya gedenya tuh di TikTok gitu. Jadi ya orang berasumsi bahwa fans-fans baru ini datangnya dari TikTok dan K-pop. Gue nggak tahu kenapa mereka asumsi dari K-pop, mungkin karena prosedur fans K-pop tuh kayak gitu kali ya. First of all, gue ngikutin K-pop ya. Gue
Gue suka Gfriend. Well, lebih ke lagunya sih. Gue suka Gfriend, WJSN, dan IU gitu-gitulah. Ya mungkin teman-teman ada juga gitu kayak yang ngikutin K-pop juga. Cuma gue nggak terlalu fanatik atau gimana. Gue dengerin lagunya aja. Kalau misalnya lu nyalain K-popers dan TikTok, itu kayak salah deh. Daripada lu nyalain, mending lu kayak ngasih tahu, bro, sis, coy, nggak perlu deh kayaknya lu teriak-teriak depan teater. Dan mungkin saat ini lu geram gitu. Lah si Bagas so bijak nih, suruh ngasih tahu nih. Padahal mah kita udah ngasih tahu nih kemarin nih. Udah ngasih tahu, please jangan di depan teater, please. Tapi pada kekeh nih. Iya, maksudnya gue ngerti. Ya, gue rasa itu lo nggak bisa nyalain. Tetap lo nggak bisa nyalain K-popers ataupun TikTok gitu. Mungkin memang mental orang Indonesia sih yang memang yang harus dibenahi lagi, terutama ya di dunia perfandoman ini gitu. Egonya masih tinggi gitu, ego dalam diri sendiri. Jadi ya gimana, agak susah sebenarnya memang. Cuma ya keributan ini, gue sebenarnya bikin video ini berdasarkan kenapa karena gue risih aja gitu, kayak nyalain fans TikTok, nyalain fans yang dari K-pop. Coy, ya kita kan di sini cuma pengen seneng-seneng gitu ya. Ya mungkin fans bener gitu, mungkin bener aja gitu. Itu dari fans TikTok, fans K-pop. Ya mungkin juga untuk fans-fans baru ini yang bikin video gitu depan teater, agar segera tahu gitu bahwa sistem WOTI fanbase JKT48 itu nggak kayak gitu. Kita ngehargain pribadi member, kita ngehargain pribadi ya Jod juga gitu. Ada sih yang dimaci gitu, tapi ya mungkin lagi apes aja tuh kayak popers sama TikToker, lagi apes dan mereka akhirnya dihujat sana sini. Oke, gue lagi edit videonya dan gue lihat gue semacam membenarkan Wota Dimachi ya. Sebenarnya enggak. Wota Dimachi adalah salah satu contoh Wota yang salah. Jadi buat fans baru nih, mau lihat fans yang salah, lihat Wota Dimachi, itu salah. Dan itu melanggar norma, I don't know, social common knowledge, I guess. Jadi ya, tapi gue rasa hal-hal kayak gini will never end, kayak bakal sulit. Karena gue pernah ngomong gitu, Wota tuh nggak cuma 1-2, nggak bisa satu otak, nggak bisa disatuin gitu, visi misinya beda-beda gitu. Ya bisa dibilang nggak bisa diatur, kasarnya nggak bisa diatur sih. Sabar untuk K-popers, fans baru nih yang datangnya dari K-pop dan juga TikTok. Gue berani bilang Wota emang agresif ya. Walaupun sebenarnya nggak bisa bilang agresif juga, karena kalau gue lihat sih dari Twitter katanya udah diingetin nih. Kemarin kan last show-nya Anin, by the way, graduation-nya Anin, sehingga ada fanbase juga gitu. Aninlicious ada di situ, ada proyekan mereka, ada Anin yang well gue nggak tahu sih Anin juga di ini apa enggak, juga ngelihat fans-fans yang anarkis ini apa enggak. Intinya adalah, apalagi hal-hal kayak kemarin gitu, ada fanbase yang dimana ya fanbase itu kan apa ya, prioritas gitu. Bener-bener bukan, selain prioritas juga mereka tuh udah naruh hati di hal-hal yang udah dibikin gitu buat membernya. Nah ini memperkenalkan juga kepada fans baru bahwa JKT48 itu, well gue nggak tahu sih K-popers ada apa enggak ya. K-popers tuh ada hal kayak gini atau enggak. Jadi JKT48 tuh masing-masing member punya fanbase sendiri coy. Jadi cukup spesial gitu untuk satu member ini gitu. Well gue nggak tahu, sekali lagi gue nggak tahu di K-pop ada apa enggak, karena yang gue tahu ya bias gitu. Kalau bias sama kurang lebih sama kayak Oshi gitu kan, kalau itu gue paham. Tapi kalau fanbase kayak gini K-pop, gue nggak tahu ada apa enggak. Mungkin teman-teman denger ini muter-muter ya. Intinya adalah ini opini gue aja. Untuk nyari review sih sebenarnya, kalau itu pun kalau ada yang nonton ya,
Dan ya itu tapi ini beneran sih. Gue sebenarnya nggak mau beropini di Twitter karena capek juga gue ngeliatnya capek coy. Gue nih ya, gue pernah bilang ke Mas Rangga Pranendra kalau misalnya ada tubir nih, gue seneng ngeliatinnya lucu nih. Gue jadi penonton waktu itu. Makin kesini gue juga capek. Gue ngeliatnya tuh kayak gimana ya? Gue bukan kesel. Sebenarnya gue nggak kesel-kesel amat sih ada tubir. Tapi ya gimana ya, capek lu ngerti gak sih, bukan kesel tapi capek, itu dua hal yang berbeda loh ya. Walaupun gue cuma ngeliatin doang dan gue gak ikutan, tapi gue capek ngeliatnya coy. Ya itu balik lagi sih omongan gue, Wota nggak cuma satu dua, jadi nggak bisa bener-bener nggak bisa satuin visi misi gitu. Visi Wota satu ini, visi Woti dua ini sulit. Tujuannya juga beda-beda gitu kan. Ada yang emang bener-bener dukung tulus gitu, ada yang bener-bener emang mau apa ya, ada yang mau ikutan sama fandomnya atau komunitasnya gitu kan. Ada yang emang demaci gitu, atau ada yang pengen ikan member, gue nggak tahu sih. Ya intinya adalah itu, hargailah gitu, hargailah pribadi member masing-masing. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas juga ya, tapi sebenarnya bukan berarti neriakin tuh nggak ngehargain member. Itu menghargai. Gue ngerti banget gitu yang neriakin member tuh ngehargain. Niatnya menghargai gitu, mendukung gitu. Tapi in here doesn't work like that gitu. Ada caranya masing-masing dan kalian harus pelajari gitu. Gue jadi ngegurui banget ya. Tapi maksudnya ya gue lebih ke ngasih tahu sih daripada lu nggak mau kan dimarah-marahin Wota ancient lagi kan. Dan gue juga sebenarnya udah capek ngeliat. Jujur nih gue udah capek. Ini kalau Mas Rang nonton ini udah capek nih. Gitu. Jadi ya good luck buat fans baru dan fans lama. Good luck juga karena Tubir nggak akan pernah habis. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Ya Allah, ini gue ngomongin apa sih dari tadi? Mungkin itu aja. Oke, bisa komen, subscribe. Sawaria.co sebagai saya 24 and thank you. Ngaidel aja.